merahnya. Di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya. Nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional. Di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, frypan 22 dan frypan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simple ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya.
Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, frypan 22 dan frypan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut, kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya. Nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional. Di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, frypan 22 dan frypan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget deh pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya. Nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional. Di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, frypan 22 dan frypan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya. Nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional. Di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, frypan 22 dan frypan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, frypan 22 dan frypan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam. Lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam. Lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget deh pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, frypan 22 dan frypan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. Tiga menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut, kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya. Nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional. Di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kasserole 16, kasserole 18, frypan 22 dan frypan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. Tiga menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam. Lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, frypan 22 dan frypan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, frypan 22 dan frypan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya. Nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional. Di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, frypan 22 dan frypan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, frypan 22 dan frypan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam. Lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut, kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simple ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini bener-bener bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya tuh merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, frypan 22 dan frypan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Live ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, frypan 22 dan frypan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. Tiga menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, frypan 22 dan frypan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, frypan 22 dan frypan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam. Lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granite cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut, kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing seperempat sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini benar-benar bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu enak dan simpel banget. Langkah pertama, siapkan daun bawang 2 batang, dipotong-potong kasar kayak gini aja ya. Oke, kita sisihin. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakainya 2 siung aja. Diiris-iris tipis saja ya. Untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 3 siung. Jadi simple banget, bumbunya juga super praktis ya, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, cukup diiris-iris aja. Oke, untuk cabenya opsional, di sini aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh nambah lagi ya cabenya. Kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lanjut, di sini aku pakai tahu putih 1 buah aja, dipotong-potong. Untuk potongannya bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak besar. Di sini aku potong kecil-kecil aja. Oke, lanjut. Panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Life yang tipe IL22A ya. Ini tuh panci set. Satu set tuh isinya ada 4, yaitu kastrol 16, kastrol 18, frypan 22 dan frypan 24 serta 2 tutup ya. Masih ada bonus spatula juga. Super bagus banget dan harganya juga murah-meriah ya teman-teman. Oke, di sini aku masukkan tahu putihnya tanpa digoreng dulu ya. Kalau teman-teman mau tahunya digoreng boleh banget. Tambahkan garam, lalu ada kaldu jamurnya masing-masing setengah sendok teh. Masukkan tauge secukupnya aja. Lalu daun bawang dan juga cabai rawitnya ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu diaduk dan dimasak sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Ini menu seger banget dan pastinya enak. Bahannya juga simpel ya. Setelah matang, matikan apinya. Kita bisa sajikan oseng tauge tahu putih yang enak banget. Beneran simple ya untuk menu pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua dan ketiga. Kira-kira ada apa lagi ya menu kita hari ini? Nah, kita didihkan sedikit air. Lalu masukkan mie 1 keping. Aku pakai mie instan ya teman-teman. Untuk mereknya sih bebas, boleh pakai merek apa aja. Setelah minyak empuk, kita pecahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir aja. Di sini kita mau bikin omelet mie ya. Oke, kita aduk merata si telurnya. Kemudian kita akan masukkan mie yang udah direbus sampai empuk tadi ya. Jangan lupa tambahkan untuk bumbu instannya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai mie instan, boleh sih pakai mie sendiri, mie telur gitu ya. Tambahin bumbu sesuai dengan selera. Oke, diaduk-aduk merata.
Kemudian tuang dalam pan dan masak pakai api sedang sampai matang ya. Oke. Jangan lupa nanti dibalik biar matangnya itu merata ya omeletnya. Tuh kan udah dibalik dan ini tuh aromanya wangi banget. Ini kesukaan anak-anak aku ya. Omelet mie telur yang super gampang banget ya pastinya. Kita akan potong-potong menjadi sesuai dengan selera ya. Di sini aku potong jadi 4 aja. Ini bisa sih misalnya dipotong jadi 6 atau jadi 5 juga bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga. Oke, menu kedua sudah siap dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Di sini ada ikan pindang tongkol. Pindang tongkol tuh ikan tongkol yang udah dikukus atau direbus ya. Aku beli jadi di pasar. Jadi udah diambilin dagingnya, tinggal kita cuci bersih dan potong-potong ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh kecil-kecil, boleh agak gedean, sesuaikan aja ya. Oke, kita potong semuanya. Selanjutnya seperti biasa kalau goreng ikan tongkol biar minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat, aku tambahin tepung terigu atau tepung beras 1 sendok teh. Lalu kita goreng ikan tongkolnya. Jadi gini aman ya. Kita nggak perlu takut terciprat minyak. Setelah ikannya matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbu. Ada bawang putihnya 5 siung, tomatnya 1 buah, kemiri 3 butir. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 5 buah juga. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita proses sampai halus. Oh ya, untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL 220A. Ini bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget ya. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, ketumbar, dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh ya. Oke, dimasak sampai tanak dan wangi seperti ini. Lalu masukkan ikan pindang tongkol yang udah digoreng, aduk-aduk sampai merata dan masak sampai tanak ya. Oh ya, biar makin mantul, di sini aku tambahkan segenggam daun kemangi ya. Oke, tongkol bumbu kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nih menu tuh enak banget ya. Cocok dimakan bareng 2 menu yang sebelumnya ya. Asli ini enak banget ya pokoknya. Setelah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Beneran 3 menu yang luar biasa enak dan simple pastinya ala dapur lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh iya, langsung aja kita plating dalam piring ya. Kira-kira 3 menu ini seenak apa sih dan secantik apa kalau udah dipindahkan ke piring saji. 3 menu lengkap yang akan kita masak hari ini bener-bener bikin kantong gak jebol ya. Padahal rasanya lumayan enak. Oke, semoga 3 menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin menu masakan yang enak dari rumah ya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi